Posisi. Pak Prabowo apa kan begitu percaya begitu dengan anak-anak muda nih, dengan Kang Sastra gitu. Sebenarnya apa yang diajarkan Pak Prabowo terutama kepada ajudan yang dia percayalah seperti Kang Sastra ini? Saya juga kalau mungkin keilmuan banyak orang yang hebat lah, yang hebat, yang handal. Tapi saya nggak tahu Pak Prabowo tuh kenapa yang tadi dari ribuan orang itu nunjuk saya, itu juga saya anggap itu takdir Tuhan. Nggak kenal, nggak dari kampung, kita masih tadinya mau lihat artis. Tiba-tiba Pak Prabowo manggil, itu banyak orang bilang itu mungkin kalau ininya 1001, ini bukan 1001, mungkin 100.001 lah. Ada orang seperti itu. Perjalanan yang begitu panjang, 2014 beliau nyalon, belum takdir, banyak cerita, banyak perjalanan panjang yang dilalui beliau. 2019 juga sama. Bahkan saya sama Pak Rudi itu diminta untuk nyalon itu, beliau sampaikan ini calon presiden saya terakhir katanya waktu itu. Kalian harus semua turun. Dan alhamdulillah ketika diperintah waktu itu, ya saya sih sebenarnya ceritanya itu di mobil, Pak. Ketika turun dari Hambalang, kalau Pak Prabowo naik SUV itu pasti di depan, saya di belakang. Kalau naik Alphard, Bapak di belakang, saya di depan. Ditanya, Sastra kamu udah daftar? Belum, Bapak. Besok kamu nggak usah ikut saya, kamu daftar ke KPU untuk nyalon. Pak, izin, saya ini tidak lahir besar di Bogor. Sudah, kalau untuk mengabdi, langsung perintahnya di Bogor. Di Bogor. Kalau untuk mengabdi itu kamu nggak usah harus takut, mau di mana aja. Besok kamu nggak usah ikut saya dulu. Besoknya saya daftar, minggu depannya saya piket lagi. Udah daftar? Sudah, Bapak. Ya sudah. Keliling Indonesia, karena saya masih melekat jadi ajudan beliau, keliling Indonesia. Saya aktif itu sebulan setelah menjelang pencoblosan. Pas ikut pendaftaran pileg itu? Ya, sebulan menjelang pencoblosan Pak, saya mohon izin, saya harus kampanye. Iya, harus. Kamu harus turun. Kamu harus menang. Waduh, ini berat juga kata saya. Saya pikir kadang-kadang, ya tapi karena kita punya keyakinan bahwa perjuangan Pak Prabowo itu kita anggap mulia, ya kita dengan niat bismillah kita turun. Saya sama Mas Rudi itu sama. Kita dipanggil ke Malang, kalau Rudi Sastra punya kendala, laporkan ke saya supaya kita bisa atasi. Alhamdulillah 2019 Mas Rudi saya terpilih. Banyak sekali cerita kesan yang memang diajarkan oleh Pak Prabowo ke kami khususnya. Apa Kang yang paling berkesan lah ajaran Pak Prabowo kepada ya terutama Kang Sastra yang Akang inget lah? Pesannya kalau kita hitung banyak, tapi pesan yang paling yang paling kita ingat itu beliau selalu menyampaikan, jangan pernah sakiti hati rakyat. Jangan pernah sakiti hati rakyat. Kan banyak tuh kita lihat di media sosial hari ini, kalau kamu nggak bisa membahagiakan 100 orang, bahagiakan 10 orang. Kalau kamu nggak bisa membahagiakan 10 orang, bahagiakan 1 orang. Kalau 1 orang pun kamu nggak bisa ngasih harapan ke orang, minimal kamu jangan pernah menyakiti hati orang. Itu yang selalu kami ingat, Mas Rudi, saya, ajaran itu yang selalu kami ingat. Makanya kami berusaha untuk tidak mengecewakan masyarakat, rakyat. Kalau Kang Sastra lihat misalkan dari sosok Prabowo yang Kang Sastra ambil dari pribadinya ke kesungguhan perjuangannya, apa kira-kira yang hari ini terus jadi motivasi Kang Sastra? Saya kira banyak politikus di Indonesia ini yang kalau kita lihat kegigihan, kayaknya belum ada lah segigih beliau. 2004 beliau ikut konvensi Golkar,
Ya. belum terpilih. 2009 beliau ikut jadi wakil presiden juga belum terpilih. 2014 yang kita tahu waktu itu, kalau kita lihat dari semua lembaga survei, beliau itu harusnya menang, tapi memang garis Tuhan belum terpilih. 2019 juga sama. Yang kita tahu dukungan masyarakat cukup luar biasa, belum terpilih juga. 2024 alhamdulillah, dari perjalanan panjang itu, makanya saya kemarin sama Mas Rudi itu ketika nyambut beliau di istana tuh haru nangis. Ya. Bahkan kami bilang ke orang-orang yang mungkin baru mendekat ke beliau itu, Mas, ini perjalanan panjang kami. Hari ini Pak Prabowo udah bisa masuk istana, itu menurut kami itu sesuatu yang memang perjuangan yang sangat panjang. Iya. Sampai saya kemarin, Mas Rudi, senior-senior lain tuh meneteskan air mata. Ya. Karena kegigihan beliau itu luar biasa. Ya itulah yang kami kami adopt sedikit, bagaimana kegigihan itu memang harus kuat. Harus kuat ya. Harus Dan kuat. itu sampai hari ini Kang Sastra belajar dari Prabowo soal kegigihan tadi ya. Saya lihat kalau kita hari ini, kalau kita bandingkan, kita ini belum apa-apa. Ya. Dari perjalanan karir beliau sampai ke titik jadi RI 1 Presiden Republik itu, kita ini belum ada apa-apanya. Apalagi makanya banyak sekali hal-hal yang memang banyak orang yang tidak tahu. Beliau tuh semua binatang suka. Semua binatang. Kecintaan beliau itu kepada hewan binatang itu luar biasa. Bahkan mungkin banyak di media-media itu, bahkan semut pun tidak boleh diganggu, dibunuh. Itu benar. Karena yang kita tahu kan Bobby yang sering sering diekspos kan. Ternyata juga di rumahnya semut-semut juga diperhatikan sama Pak. Semut, burung. Jadi di kediaman beliau tuh dibikin, kita beli padi yang masih itu tuh, yang masih keikat itu, taruh di beberapa titik tuh untuk burung-burung bisa makan. Sengaja burung-burung yang supaya burung datang. Semut pun nggak boleh dibunuh, nyamuk apalagi. Makanya rumah beliau itu semua pakai itu tuh, pakai kawat nyamuk supaya nyamuk nggak masuk, tapi juga nggak terbunuh. Sampai sebegitu beliau tuh. Makanya kadang-kadang tiap pagi itu kuda itu kebetulan di depan kamar beliau tuh ada namanya pedok yang memang tempat kuda. Setiap pagi itu dilepas di situ, sebelum beliau bangun tuh udah manggil-manggil. Karena aturan tidak tertulis tuh, kalau Bapak pulang pasti kuda ditaruh di situ, setiap pagi Bapak ngasih makan. Itu memang hal-hal yang menyenangkan beliau ya. Menyenangkan Pak Prabowo. Iya. Gitu. Kang Sastra, Pak Prabowo waktu memerintah Kang Sastra untuk terjun di politik praktis sebagai calon anggota legislatif di 2019, ada pesan apa sih yang pesannya apa gitu? Karena ini kan kita tahu Bogor itu halaman rumahnya Pak Prabowo. 2019 itu saya sama Mas Rudi itu diperintah itu karena memang beliau tuh pengen ada kepanjangan tangan waktu itu. Oh, ada regenerasi. Ada kepanjangan tangan ketika ada keluhan dari masyarakat, khususnya Bogor, karena beliau tinggal di Bogor. Pak Prabowo tuh meminta, Sastra, Rudi, coba, saya tidak mau lagi dengar ada orang yang susah di Kabupaten Bogor. Itu selalu pesannya. Ya, dulu saya pernah kejadian, ada acara di kediaman beliau, ada tamu yang membisikkan ke beliau, Pak, ada orang tidak bisa makan di Nanggung. Kecamatan Nanggung. Saya dipanggil, Sastra, kamu cari orangnya. Loh, kan Nanggung luas, Pak. Akhirnya saya cari orang yang membisikkan ke beliau itu. Saya cari alamatnya di mana, di desa ini katanya. RT-nya di mana? Nggak tahu. Terus ibu informasinya dari siapa? Saya disampaikan oleh orang sana, desanya desa ini, tapi RT-nya nggak tahu. Akhirnya saya cari, Pak. Hampir sekitar 1 hari saya nyari itu, Pak.
saya bawa beras, bawa Indomie. Memang ada satu rumah yang memang sangat tidak layak lah waktu itu. Akhirnya saya dan tim datang, bantu yang bisa kita bantu waktu itu. Kita siapin beras, makan, dititipin sejumlah uang dari Pak Prabowo. Pak Prabowo langsung. Ya. Dititipkan melalui Kang Sastra. Melalui kami waktu itu dititipkan. Banyak sekali 2019 itu beliau tuh mungkin seperti kepanjangan tangan lah untuk bagaimana tidak ada lagi masyarakat Bogor khususnya yang tidak bisa sekolah, yang tidak bisa berobat ke rumah sakit gitu, 2019. Tapi hari ini politik itu kita harus bisa, kalau Pak Prabowo itu bilang harus riang gembira. Posisi